tersangka yang berhasil kami tangkap, terdapat 1.417, diantaranya sedang proses penyidikan, dan 115 tersangka lainnya sedang direhabilitasi. Selanjutnya dari 110 laporan polisi yang kami tangani, terdapat 4 kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba. Dari 4 kasus tersebut, ada 8 tersangka yang sudah ditangkap, serta 320,60 kg sabu dan 35.973 butir ekstasi telah berhasil kami sita. Selanjutnya, adapun 4 kasus menonjol yang kami maksud antara lain, yang pertama, kasus yang diungkap dari Joint Operation Direktorat Narkoba, Polda Riau dan Polda Metro Jaya dengan TKP perairan di wilayah Bengkalis, Riau, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 147 kg dengan tersangka inisial R, D, dan E. Modusnya mereka menyelundupkan sabu-sabu dengan melalui jalur laut di perairan Bengkalis, Riau. Selanjutnya yang kedua, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi Aceh, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 173,27 kg dengan tersangka inisial A alias P dan MN. Modus operandi yang dilakukan adalah menyelundupkan narkoba melalui jalur perairan di Banda Aceh. Dan yang tiga, kasus yang diungkap oleh Direktorat Narkoba Barreskrim Polri dengan TKP di Banten dan di DKI Jakarta, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak 287.973 butir ekstasi dan 330 gram sabu dengan tersangka inisial RF dan R. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah menyelundupkan narkoba yang disamarkan dengan makanan hewan. Selanjutnya yang keempat, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi DKI Jakarta dan Banten, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak 55.000 butir ekstasi dengan tersangka inisial FA. Adapun modus operandi yang dilakukan adalah menyembunyikan ekstasi di dalam plafon mobil HS. Selanjutnya terkait 1.978.973 jiwa yang berhasil kami selamatkan, kami melakukan perhitungan dengan rincian sebagai berikut. Jika 1 gram sabu digunakan oleh 5 orang per hari, maka dari 320,600 gram yang kami sita ada 1,6 juta jiwa yang dapat kami amankan. Kemudian apabila 1 butir ekstasi digunakan oleh 1 orang per hari, maka ada 335.973 jiwa yang berhasil kami selamatkan. Oleh karena itu, total yang berhasil kami selamatkan adalah 1.938.973 jiwa. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama atau FP. Satgas Penanggulangan Narkoba telah melakukan pengungkapan terhadap sindikat Transnational Organized Crime (FP), di mana dari tahun 2020 sampai dengan 2023, Mabes Polri dan jajaran telah menerbitkan 408 laporan polisi dan juga menangkap sebanyak 884 tersangka, termasuk 39 tersangka yang ditangkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba pada tahun 2023. Kemudian
menyita barang bukti sabu sebanyak 10,2 ton dan menyita aset TPPU sebanyak 273,45 miliar. Apabila dikonversikan, barang bukti narkotika dan TPPU tersebut nilainya mencapai 10,46 triliun. Ya. Nilainya mencapai 10,46 triliun. Adapun perkembangan penanganan perkara dari 39 tersangka jaringan EP yang telah ditangkap antara lain 12 tersangka sudah tahap 2, 7 tersangka sudah P21, 12 tersangka masih dalam proses P19, dan 8 tersangka masih dalam proses sidik. Kemudian Satgas Penanganan Narkoba juga melakukan penangkapan kembali terhadap 5 tersangka jaringan FP yang terkait dengan TPA dan TPPU narkotika. Sehingga total tersangka yang ditangkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba sebanyak 44 tersangka. Adapun 5 tersangka yang baru ditangkap sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana asal narkotika dengan inisial MBS berperan sebagai kurir narkotika jenis sabu jaringan EP. Yang kedua, TPPU narkotika dengan inisial A, H, NU, dan DAK yang berperan sebagai penerima dan pengelola uang dengan aset hasil penjualan narkotika jaringan EP. Tim Satgas Penanganan Narkoba juga melakukan penyitaan aset tambahan dari jaringan EP senilai 75,62 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan bangunan 20 unit senilai 44 miliar rupiah. Yang kedua, kendaraan 18 unit senilai 7,8 miliar rupiah. Yang ketiga, uang tunai senilai 22 miliar rupiah. Dan yang keempat, barang-barang lain seperti perhiasan dan barang mewah senilai 1,82 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, tim Satgas Penanggulangan Narkoba menetapkan 2 DPO atas nama tersangka TH berperan sebagai pengelola uang dan aset EP. Sesuai data perlintasan imigrasi, TH berada di Thailand. Dan yang kedua, tersangka N alias S berperan sebagai bandar narkotika jaringan EP di wilayah Sulawesi. Adapun persamaan pasal yang kami terapkan di sini yaitu pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat selama 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun. 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Kemudian terkait terkait tindak pidana pencucian uang, tersangka dapat dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian yang kami sampaikan. Akhir kata, kami mohon dukungan dan mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bergerak bersama-sama
dalam penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika, sehingga Indonesia terus bangsa terbebas dari bahaya narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Karbena, silakan yang sampaikan, atau dari Bea Cukai, silakan. Baik, terima kasih Bapak Wakabareskrim selaku Kasatgas. Selanjutnya kita persilakan kepada rekan-rekan media, bila ada yang ingin ditanyakan silakan. 3 orang penanya dulu ya. Kalau tidak ada, cukup kita foto bersama. Berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas sudah cukup jelas. Saya tanya sekali lagi, ada pertanyaan? Ada, Mbak Leli, silakan. Kasih mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lali, Pak, dari kantor berita Antara. Izin, Pak, kan ini sudah berapa kali pengungkapan, dan semakin besar dan semakin banyak jumlahnya. Sampai saat ini berarti bagaimana dengan proses penangkapan Freddy Budiman sendiri? Sampai saat ini apa menjadi kendala, kenapa sampai sekarang belum tertangkap? Terima kasih. Mbak, mohon maaf, Pak, bisa dinaikin volumenya, pasti nggak kedengaran di sini. Nggak terdengar. Ulang lagi. Terus agak pelan-pelan pertanyaannya. Oh, siap, Pak. Tanyanya agak keras, kemudian agak pelan dikit. Siap. Terima kasih, saya Laili dari kantor berita Antara. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dari semua yang sudah dilakukan, kemarin juga pengungkapan layar pertama, dan sekarang pengungkapan layar kedua, yang jadi pertanyaan adalah sekarang progres untuk penangkapan Freddy Pratamanya sendiri, yang itu yang kita tunggu-tunggu saat ini. Apa kendalanya, kenapa sampai sekarang Freddy Pratama belum bisa berhasil ditangkap? Terima kasih, itu aja, Pak. Ya, nanti akan kita sampaikan, ya, tapi kan perkembangan penyidikan yang kita lakukan, pengejaran kita mungkin tidak bisa kita expose di media. Nanti kalau sudah dapat, dan doakan saja, ya mudah-mudahan secepatnya bisa kita dapat, akan kita expose demikian. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup satu atau sudah mewakili yang lain? Silakan. Iya, Pak, izin Pak, Dava dari Pak Habar, Pak. Mau menanyakan, Pak, ada nggak sih, Pak, tanda dari pihak kepolisian bahwa Freddy Pratama tuh ada di mana, apakah di Indonesia atau di luar negeri? Terus yang kedua, sama kayak yang Balantara tadi ya, langkah konkret apa sih, Pak, yang bakal dilakuin pihak kepolisian? Apakah akan berkolaborasi dengan polisi-polisi luar atau gimana, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Dava. Mas Dava, ya. Mas Dava, perlu kami sampaikan bahwa untuk posisi, ya Pak, tersangka FP, tentunya kita tidak bisa sampaikan ke media. Ya, karena apa? Kami juga di sini ada Satgas dari Hubinter Polri yang sedang memantau arus perjalanan yang bersangkutan, dan mudah-mudahan dari Hubinter, dari Interpol kita bisa kerjasama dengan luar juga, sehingga kita bisa mendapat informasi yang lebih akurat, ya, keberadaan yang bersangkutan. Walaupun demikian, tentunya kami optimis ya bisa bekerja sama dengan pihak luar, dan dari Interpol kita juga bisa memberikan informasi yang kepada kita supaya kita bisa menindaklanjuti apa yang diharapkan masyarakat. Demikian Mas Dava, ya. Cukup ya, Dari Metro TV, Pak, terakhir, ya saya dari Metro TV mau tanya terkait dengan modus operandinya, Pak, yang terkait dengan kasus 100 kg sabu di Polda Metro itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, Polda Metro, Mas, ya. Yang sabu sebanyak 170
3,27 ya. Ya sesuai dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan bahwa modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur perairan Banda Aceh. Ya, jadi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga mengembangkan ke Aceh ya, dari hasil informasi yang di wilayah Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tanya jawab kita tutup. Selanjutnya kita butuh barang bukti. Ada lagi? Udah ditutup nanya. Oke, silakan. Terakhir ya. Saya ini dari Harian Kompas ingin tanya, dari kasus-kasus yang diungkap ini apakah ada jaringan narkoba yang bergabung ke jaringan terorisme? Itu aja sih, ingin melihat itu. Terima kasih. Terima kasih dari Menko. Kompas ya, sorry ya, Kompas. Perlu sampaikan sampai saat ini dari pemeriksaan belum ada indikasi yang masuk ke jaringan terorisme. Kalaupun ada nanti kita akan berperan ini. Demikian, terima kasih. Cukup.